Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, kekuatan Harvey York untuk bangkit. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 3791. Harvey tampak aneh. Dia datang ke Floodwell beberapa waktu yang lalu. Tetapi dia tidak pernah mendapat kesempatan untuk melihat Samuel. Namun, Harold menelepon Harvey hanya untuk tujuan ini. Harvey menyipitkan matanya saat menatap villa itu. Kemudian, beberapa orang muncul. Salah satunya tidak lain adalah Master Longman yang telah lama ditunggu-tunggu dan juga kepala keluarga Bauer, Samuel Bauer. Harvey mengerutkan kening. Apakah Master Longman benar-benar sakit? Dia memang memiliki beberapa komplikasi kesehatan, tapi tidak seserius yang dipikirkan orang. Dia tidak akan mati karenanya, jawab Harold dengan tenang. Rumor tentang dia meninggal dunia segera menyebar karena dia ingin melihat tuan muda mana yang lebih cocok untuk mengambil posisinya. Jadi, ini salah arah. Harvey tersenyum tipis. Wajah Harold sedikit memucat mendengar kata-kata itu. Itu normal untuk keluarga besar seperti kita, kan? Hanya orang yang benar-benar kuat yang dapat mencegah kematian keluarga. Ini standarnya. Inilah mengapa orang mengatakan bahwa keluarga besar tidak memiliki emosi. Harvey mengangguk. Dia tidak ingin terlibat dengan urusan keluarga Bauer. Setelah mengangguk pada Samuel yang berdiri dari jauh, Harvey berjalan perlahan. Sudah lama, Sir York. Samuel duduk di kursi rodanya, mengangkat kepalanya ke arah Harvey sebelum tersenyum tipis. Suaranya masih tampak sedikit lemah, terlepas dari penampilannya. Apakah kamu menyakiti dirimu sendiri? Apakah Anda gagal menyatukan diri dengan alam? Harvey bertanya sambil menatap pria itu. Dia mengetahui kekuatan Samuel dengan cukup baik. Bahkan di antara dewa perang, pria itu masih dianggap salah satu yang terbaik. Mereka yang berada di level yang sama biasanya memiliki tujuan yang sama. Dan itu menjadi satu dengan alam. Puncak sebenarnya dari seni bela diri. Namun sejak zaman kuno, tidak ada satupun dewa perang yang mencapai prestasi seperti itu. Kegagalan Samuel menyebabkan dia terluka secara internal. Dia membutuhkan setidaknya beberapa bulan untuk pulih. Master, seru Harold. Dia tidak mengira Harvey akan bisa mengetahui keadaan Samuel hanya dengan sekali pandang. Tinggalkan aku untuk saat ini. Samuel melambaikan tangannya, menyuruh bawahannya untuk menjauh. Dia kemudian menyipitkan mata ke arah Harvey sebelum tersenyum tipis. Sepertinya reputasimu sedikit anjlok dibandingkan sebelumnya, Sir York. Aku mulai berpikir kepala pelatih menjadi lemah setelah bersembunyi begitu lama di balik layar. Apakah kamu tidak ingin menghadapi situasi secepat mungkin? Apa maksudmu? Harvey bertanya, menatap Samuel. Militer mengirim kabar. Samuel terkekeh. Jika kamu hanya mengucapkan sepatah kata, kamu bisa menjadi kepala pelatih dari 9 kekuatan militer terkuat saat ini. Dan ketika kamu pensiun setelah 3 tahun, kamu akan menjadi penatua angkatan darat. Bos besar sudah menyiapkan surat penunjukannya. Katakan saja, ketika legenda kepala pelatih muncul kembali, siapa lagi yang berani melawan aliansi seni bela diri negara H? Setiap masalah akan selesai dengan sendirinya. Apakah Anda menerima? Kepala pelatih. Bab 3792. Saya menolak. Jawab Harvey setelah hening beberapa saat. Saya sudah berada di posisi itu jika saya mau. Mengapa saya harus menunggu sampai sekarang? Selain itu, kamu sudah tahu bagaimana aku beroperasi. Saya tidak tertarik pada ketenaran dan uang. Samuel tidak terlalu kaget setelah mendengar penolakan terang-terangan Harvey. Kalau begitu, aku hanya bisa mengirim kabar kembali ke bos besar dan Gavin, jawabnya.
Saya yakin mereka akan kecewa. Harvey tersenyum. Tetapi dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Samuel menghela napas dan mengganti topik pembicaraan. Bagaimana rencanamu untuk menghadapi situasi ini? Lagi pula, bukan gaya kami untuk dilemparkan oleh sekelompok orang dari India dan negara kepulauan. Kita akan menghadapinya dengan cara yang sama seperti yang mereka rencanakan untuk menghadapiku. Jawab Harvey dengan tenang. Mereka telah berusaha keras untuk menyatukan aliansi seni bela diri. Karena mereka yakin bisa mengalahkanku dengan cara ini. Aku tidak keberatan bermain-main dengan mereka sebentar. Samuel tertawa terbahak-bahak. Jika kamu akan bermain dengan mereka, kamu harus menjadi tuan muda resmi keluarga terlebih dahulu. Lagi pula, semuanya akan berantakan jika posisimu tidak dikukuhkan. Samuel kemudian menyerahkan lencana kepada Harvey yang bertuliskan tuan muda. Kamu tidak akan menolak ini sekarang, kan? Harvey menatap Samuel dengan senyum kecil. Kamu memberitahuku semua tentang 9 kekuatan militer terkuat karena kamu takut aku menolakmu. Jangan khawatir. Aku sudah berada di perahu yang sama denganmu. Masalah lain tidak akan terlalu berat untuk ditangani. Aku akan dengan senang hati menerima lencana itu. Bagus. Samuel melambaikan tangannya bahkan sebelum Harvey sempat menebak-nebak keputusannya. Setelah itu, Harold dan beberapa bawahannya dengan cepat berjalan mendekat. Samuel menarik napas dalam-dalam sebelum memberikan perintahnya. Kirim kabar. Mulai sekarang, Harvey akan diberikan gelar Tuan Muda Longmen sekaligus Kepala Penegakan Hukum. Dia akan bertanggung jawab atas setiap urusan, termasuk 8 aula dalam dan luar dan 36 pemimpin cabang. Dia akan memiliki izin untuk mengambil tindakan sebelum melaporkan kembali. Jika aku mati atau pensiun, Harvey akan menjadi penguasa Longmen berikutnya. Tuan Muda, penguasa selanjutnya. Bahkan Harold tidak dapat menebak bahwa Samuel akan menjatuhkan bom sebesar itu setelah membawa Harvey ke sini. Bawahan Samuel lainnya juga sangat terkejut. Mereka tahu Samuel selalu mengagumi Harvey, pria yang bergabung dengan Longmen di tengah jalan. Mereka juga tahu Harvey berhak mengambil posisi sebagai tuan muda setelah memenangkan KTT Longmen. Namun, mereka masih kaget saat Samuel mengumumkan Harvey sebagai tuan muda Longmen. Harold memaksakan senyum ketika dia memandang Harvey. Tuan York, tidak. Tuan muda. Selamat. Harvey juga membeku. Dia pikir dia hanya akan memiliki gelar kehormatan yang terbaik. Hebat. Sekarang aku bertanggung jawab atas setiap hal. Dan aku akan menjadi master baru Longmen jika dia mati. Apa-apaan ini? Orang tua ini menangkapku. Bab 3793. Harvey berpikir bahwa sementara dia masih bisa mencoba memainkan perannya sebagai tuan muda, Samuel akan tetap menjadi master yang bertanggung jawab atas segala sesuatu di dalam Longmen. Harvey yakin dia tidak akan terpengaruh sama sekali hanya dengan gelar kehormatan. Namun, hanya dengan beberapa kata, semua tanggung jawab langsung dialihkan ke arahnya. Samuel terkekeh melihat Harvey benar-benar tidak bisa berkata-kata. Karena kita punya kesepakatan. Kamu tidak bisa mengingkari kata-katamu lagi, Harvey. Kali ini, kamu akan melawan 4 aliansi seni bela diri yang hebat. Karena ini urusan dunia bawah, Longmen memiliki kekuatan yang sangat besar. Mulai sekarang, setiap sumber daya dan koneksi organisasi akan menjadi milik Anda untuk dikendalikan. Kamu tidak hanya mewakili dirimu sendiri lagi. Kamu harus berjuang untuk reputasi Longmen. Harvey menghela napas. Cukup. Pak Tua, berhenti memprovokasi saya. Hanya beberapa badut yang harus saya tangani. Ada beberapa koneksi yang tidak ingin Harvey gunakan sebelumnya. Dan ada panggilan yang tidak ingin dia lakukan. Pada akhirnya, sepertinya ini tidak bisa dihindari. Samuel tersenyum setelah mendengar kata-kata itu. Benar.
Saya hanya akan menunggu saat Anda menenangkan 4 aliansi seni bela diri yang hebat. Astaga, bukankah ini Tuan Muda York? Apa itu? Anda meminta bantuan orang yang sekarat. Sekarang Anda tidak dapat melakukan apapun sendiri. Apakah kamu tidak tahu bahwa Samuel sudah setengah lumpuh? Dia bahkan tidak bisa berdiri dengan kedua kakinya sendiri. Bagaimana menurutmu dia akan membantu? Kamu pikir dia bisa membantumu melalui ini atau sesuatu? Suara samar namun menghina bisa terdengar tidak jauh. Pembicara tidak hanya terus menghina Harvey, tetapi dia juga tidak menghormati Samuel. Harvey secara naluriah berbalik. Dia melihat Clyde mondar-mandir, ditemani selusin orang. Dia menatap Harvey dengan tatapan menghina. Bagaimanapun, takdir akan selalu membuat musuh bertemu. Harvey benar-benar tenang. Dia sama sekali tidak terkejut dengan kunjungan Clyde. Tidak ada gunanya, Tuan York, di Floodwell, atau lebih tepatnya di seluruh negeri. Tidak ada orang lain yang bisa menyelamatkanmu selain aku. Tidak ada yang bisa menemukanmu jalan keluar juga. Clyde mengabaikan Samuel, yang sedang duduk di kursi roda, dan Harold, yang menyilangkan lengannya, dan memiliki tampilan yang mengerikan di wajahnya. Niat membunuh bisa terlihat jelas di matanya. Jika kamu berlutut dan menerima kondisi 4 aliansi seni bela diri yang hebat, mungkin aku bahkan akan berpikir untuk membiarkanmu pergi. Jika tidak, kamu bahkan tidak akan mulai membayangkan betapa mengerikannya kamu nantinya. Bagaimana dengan ini? Jika Anda terlalu malu untuk berlutut di depan keluarga kerajaan India, Anda bisa merendahkan diri di sini dan meminta maaf. Jika kamu melakukannya, aku akan berpikir untuk meminta aliansi seni bela diri untuk sedikit meringankanmu. Clyde tersenyum bangga, seolah dia sudah mengendalikan Harvey. Beberapa wanita cantik di belakangnya terkekeh seperti ayam bodoh. Menginjak-injak orang dengan Pangeran Osborn terasa menyenangkan. Tamparan. Samuel tiba-tiba berdiri. Detik berikutnya, dia mengayunkan punggung telapak tangannya ke wajah Clyde. Apakah kamu benar-benar mengira aku lumpuh hanya karena aku diam selama ini? Bab 3794. Pangeran Osborn. Samuel langsung mengirim Clyde terbang tanpa memberikan waktu untuk bereaksi. Beberapa orang bergegas menuju Clyde untuk mengangkatnya kembali. Para wanita cantik di belakangnya terkejut. Mereka tidak menyangka seorang lelaki tua sembarangan akan dengan mudah menamparkan wajah Clyde secara tiba-tiba. Harvey berdiri di samping, berwajah poker. Samuel masih menjadi penguasa landasan negara Longman. Bahkan tuan dari 5 keluarga tersembunyi paling banyak hanya setara dengannya. Clyde pasti memiliki keinginan mati untuk benar-benar pamer di depan Samuel, terutama sebelum dia berkuasa. Beraninya kau menyentuhku. Dasar bajingan. Clyde dibutakan oleh amarah. Dia bahkan tidak peduli siapa Samuel sebenarnya pada saat ini. Dia didukung oleh keluarga kerajaan India dan keluarga Osborn, dan diperintahkan untuk menggunakan 4 aliansi seni bela diri yang hebat melawan negara Bagaimana bisa pria yang mengesankan seperti dia berdiri dikirim terbang oleh seorang pria tua belaka? Bagaimanapun, Clyde adalah pria yang sombong. Jika dia tidak memperjuangkan martabatnya, bagaimana lagi dia bisa memamerkan kekuatannya di Floodwell? Setelah mendengar perintah Clyde, beberapa pejuang dengan cepat melangkah ke depan, berteriak tentang menjatuhkan Samuel demi Clyde. Pergi. Mereka ahli dari keluarga Osborn. Serangan mereka kejam, dan ekspresi mereka garang. Jelas mereka terbiasa dengan darah di tangan mereka. Karena mereka memutuskan untuk mengambil tindakan, mereka secara alami siap untuk memberikan pukulan mematikan. Harold siap melangkah maju. Namun, Harvey dengan tenang melangkah keluar dan menginjak tanah. Retakan. Ubin marmer hancur berkeping-keping. Terbang tepat menuju pejuang keluarga Osborn. Mereka berbaring di tanah dalam keadaan lumpuh.
mencengkeram anggota tubuh mereka yang terluka. Pupil Clyde menyusut saat melihatnya. Dia meraung dengan marah, lalu meninju pecahan yang terbang ke arahnya. Bam! Pecahan itu tidak pecah dan malah terbang kembali ke Harvey dengan kecepatan kilat. Secara alami, Clyde mendapat kesan bahwa dia bisa menangani Harvey dengan mudah. Namun, Harvey bahkan tidak perlu melakukan apapun. Salah satu pengikut Samuel maju selangkah dan melambaikan tangannya, mengambil pecahan itu ke lengan bajunya. Orang-orang yang dimiliki Samuel tentu saja semuanya ahli dari Longman. Melihat kekuatan mereka, Clyde akhirnya tenang. Dia mengambil napas dalam-dalam, dan kemudian berdiri dengan tawa dingin. Samuel Bauer, apakah kamu dan keluargamu benar-benar akan mendukung Harvey? Apakah kamu tidak mengerti konsekuensi dari melakukan hal seperti itu? Tatapannya tertuju pada Harvey. Seperti yang bisa kamu lihat dengan jelas, orang tua itu pada dasarnya sudah selesai. Jika dia sekuat sebelumnya, dia akan membunuhku karena tidak menghormati dia seperti ini sekarang. Aku masih berdiri di sini. Apakah kamu tahu apa artinya itu? Dia bahkan tidak akan melakukan apapun padaku. Dia bisa mempermalukanku dan menamparku. Tapi hanya itu yang bisa dia lakukan. Bab 3795. Apakah begitu? Harvey tersenyum tipis. Kalau begitu, aku akan melakukannya untuknya. Kamu pikir kamu tidak terkalahkan hanya karena kamu memenangkan beberapa pertandingan di atas ring. Clyde menggeram setelah mendengar kata-kata Harvey. Dia akan menelan pil untuk meningkatkan kekuatannya. Dia siap memberi Harvey pelajaran yang tidak akan dilupakan oleh Harvey. Tetapi pada saat ini, Samuel angkat bicara. Karena bajingan ini berkata aku tidak akan berani menyentuhnya. Aku harus membuktikan bahwa dia salah. Jika tidak, reputasiku akan benar-benar ternoda. Samuel berdiri dari kursi rodanya. Dia perlahan melangkah maju. Meskipun wajahnya merah aneh. Oh. Apakah Anda yakin ingin melawan saya, Tuan Bauer? Bisakah kamu berdiri tegak? Kamu menyentuhku lagi. Dan aku akan memastikan untuk membantingmu ke tanah. Akan buruk jika kamu memutuskan untuk memeras dengan ini di masa depan. Kamu sudah tua. Kenapa kamu tidak berhenti pamer? Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu jika terjadi sesuatu. Bagi Clyde, Samuel tidak perlu ditakuti karena Samuel terluka parah. Satu-satunya alasan Clyde ditampar adalah karena dia tidak punya waktu untuk bereaksi. Dia percaya hal yang sama tidak akan terjadi setelah mempersiapkan diri untuk serangan itu. Dia bahkan menganggap Samuel tidak akan menang jika mereka benar-benar bertarung dengan serius. Tamparan. Bahkan sebelum Clyde selesai berbicara, Samuel mengayunkan punggung telapak tangannya ke wajah Clyde. Clyde terhuyung ke belakang. Cetakan telapak tangan berwarna merah jelas di wajahnya. Clyde benar-benar marah. Apakah menurutmu aku sasaran empuk, Tuan Bauer? Sebagai warga negara darah negara mengalir di dalam dirimu. Negara memberimu segalanya, namun hatimu adalah milik India. Bagaimana keluarga Osborne membesarkan bajingan sepertimu? Samuel berteriak dengan keras. Lupakan bekerja untuk kepentingan negara. Kamu sebenarnya bersekongkol dengan musuh melawan rakyatmu sendiri. Bagaimana Anda bisa bangga dengan itu? Beraninya kau pamer di depan wajahku seperti ini. Sebaiknya Anda meluruskan ini, Tuan Bauer. Selain menjadi pangeran dari keluarga Osborne, saya juga penerus sah dari keluarga kerajaan India. Kamu akan membayar untuk memperlakukanku seperti ini. Clyde berseru dengan marah. Apakah begitu? Tampar. 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 Samuel melotot dingin dan menamparkan Clyde lagi, menyebabkan Clyde tersandung. Saat itu, wajahnya berlumuran darah. Bagaimana saya akan membayar untuk menamparkan bajingan berkonspirasi seperti Anda? Biarkan aku memberitahumu sesuatu.
Jika bukan karena dokter menyuruhku untuk tidak bergerak terlalu banyak agar aku bisa pulih lebih cepat, aku akan mematahkan lehermu menjadi dua sekarang. Samuel memiliki ekspresi menghina di wajahnya. Bukan hanya kamu. Aku tidak akan memberikan rasa hormat bahkan jika tuan dari keluargamu datang. Kalau kau tidak percaya padaku, tanyakan saja padanya. Wajah Clyde sedingin es. Dia secara naluriah mempertimbangkan untuk memberi isyarat agar orang-orangnya mengeluarkan senjata api mereka dan menembak Samuel. Apa itu? Anda ingin membunuh saya di sini? Samuel memandangnya dengan mengejek. Berapa banyak orang yang ingin kamu korbankan? Apakah Anda menggunakan senjata atau ledakan? Ayo, lakukan. Kamu hanya pengecut jika tidak. Bab 3796. Anda, Clyde Osborne terengah-engah karena marah. Tapi begitu dia hendak mengambil tindakan, dia memaksa dirinya kembali. Dia mengira Samuel Bauer mungkin akan memiliki trik lain karena dia berani bertindak. Jika Clyde terus memaksakan tangannya, Samuel mungkin akan menemukan alasan untuk membawanya keluar saat itu juga. Ini akan menjadi cara terbaik baginya untuk menyelesaikan situasi sepenuhnya. Tanpa berpikir dua kali, Clyde memaksa dirinya untuk tenang sebelum dia tersenyum. Saya hanya bercanda, Tuan Bauer. Aku hanya tidak tahu apa-apa. Tolong maafkan saya karena bersikap kasar. Aku tidak akan membuat kesalahan yang sama lagi. Tamparan. Samuel mengayunkan punggung telapak tangannya ke wajah Clyde lagi, membuatnya tersandung. Apakah Anda pikir Anda tembakan besar? Kamu tahu bahwa Tuan Bauer membuat lubang untuk kamu lompati. Itu sebabnya kamu takut. Bukankah kamu tidak takut? Bukankah kamu pangeran dari keluarga Osborne? Bukankah kamu penerus keluarga kerajaan India? Apa? Anda menyerah karena Anda takut mati. Saya bisa memberitahumu tentang ini. Bahkan jika Anda mencoba sesuatu pada saya dapat mengakhiri hidup Anda sekarang dan mencap Anda sebagai seorang pembunuh. Lagi pula, kita bisa melakukan apapun yang kita inginkan selama itu masuk akal, kan? Kata-kata Samuel sangat belak-belakan dan mendominasi. Mata Clyde terus berkedut. Dia mengira Samuel adalah sasaran empuk karena lukanya yang serius. Dia akhirnya mengerti bahwa dia sama sekali tidak berdaya di depan penguasa Longmen yang sangat berkuasa. Dia masih memiliki masa depan yang cerah dan banyak rencana untuk dilaksanakan. Dia tidak akan menyerahkan hidupnya begitu saja di sini tanpa alasan. Clyde melirik Samuel sebelum mengalihkan pandangannya ke arah Harvey York dan Harold Bauer. Bagus, bagus, seru Clyde dengan dingin. Saya mengaku kalah. Aku akan pergi dari sini sekarang. Namun, kamu tidak bisa menjaga Harvey tetap aman selamanya. Aku ingin melihat siapa lagi yang akan melindunginya. Samuel mencibir mengejek. Kamu masih mencoba untuk berbicara tentang ini. Anak muda. Aku sudah berencana untuk membiarkanmu pergi. Tapi aku berubah pikiran. Kamu akan menamparkan wajahmu dua kali dan membayar biaya kerugian mentalku. Jika tidak, jangan salahkan aku atas apa yang terjadi selanjutnya. Tentu saja, kamu tidak harus mengikuti perintahku. Anda harus memikul tanggung jawab sendiri. Anda, Clyde mendidih karena marah. Dia ingin menyerang. Tetapi, pada akhirnya, dia hanya bisa menahan diri. Dia akhirnya menarik napas dalam-dalam sebelum berkata, "Baik, bagus. Aku tersesat. Aku akan mengaku kalah. Namun, seseorang akan membayar untuk ini." Kemudian, Samuel menunjukkan ekspresi tenang di wajahnya. 10. Apa? Clyde membeku. Dia tidak bisa sadar saat ini. 10 tamparan. Saya akan terus menambahkannya jika Anda terus berbicara. Seru Samuel kesal. Anda, Clyde langsung tersedak. Dia ingin menanggapi tetapi hanya bisa menarik napas dalam-dalam sambil menggertakkan giginya. Bagus.
Aku akan mengindahkan perintahmu. Dia menamparkan dirinya sendiri sekitar selusin kali sebelum meninggalkan cek $150.000. Kemudian, dia pergi dengan orang-orangnya mengikuti. Bab 3797. Harvey York mau tidak mau melirik Samuel Bauer setelah melihat Clyde Osborne pergi dengan kebencian seperti itu. Seperti yang diharapkan dari Master Longman sendiri. Bahkan setelah gagal dalam latihannya untuk menghubungkan dirinya dengan alam, dia masih tetap dominan seperti biasa meski kekuatannya berkurang setengahnya. Gelarnya sebagai penguasa landasan negara bukan hanya untuk pamer. Clyde pasti memiliki keinginan mati untuk melawan Samuel sendiri. Untung dia tahu kapan harus berhenti. Jika tidak, dia pasti sudah mati. Dia juga akan dituduh melakukan percobaan pembunuhan terhadap Tuan Longman. Anda lihat itu, Tuan York. Tidak peduli seberapa liciknya musuh, mereka tetap tidak bisa menandingi kekuatan murni. Samuel menunjukkan tatapan menyedihkan saat dia melihat Clyde pergi. Harvey hanya tersenyum. Ini pelajaran yang cukup bagus. Sayang sekali itu tidak cukup berani. Itu juga tidak terlalu kejam. Aku akan mengingat ajaranmu jika itu. Samuel menghela napas. Aku tidak bisa menahannya. Saya terlalu tua sekarang. Saya tidak memiliki banyak trik seperti dulu. Saya juga tidak seberani sebelumnya. Ada terlalu banyak hal dalam keluarga saya yang perlu saya khawatirkan sekarang. Jika ini sebelumnya, kamu akan puas dengan pelajarannya. Kemudian, Harvey melirik Harold Bauer. Jika ini sebelumnya, Samuel akan sangat kejam dengan 3 tuan muda dari keluarganya. Lagi pula, dia bisa saja menggunakan situasi itu untuk menguji kekuatan mereka. Tetapi karena Harold adalah satu-satunya tuan muda yang tersisa dalam keluarga, wajar saja jika Samuel takut Harold akan dikeluarkan. Jika demikian, warisan keluarga Bauer akan berakhir saat itu juga. Tanpa berpikir 2 kali, Harvey tidak bisa tidak terkesan. Bahkan tokoh-tokoh terkemuka seperti Samuel pun memiliki kelemahan. Apalagi orang lain. Bam. Bajingan tua itu. Beraninya dia memukulku di depan umum. Di dalam aula halaman keluarga Osborne. Clyde menendang meja sambil menghancurkan beberapa ornamen porselen berkeping-keping. Meski begitu, kemarahan Clyde masih belum bisa dipadamkan. Dia seharusnya menginjak-injak Harvey di panti jompo setelah menerima kabar bahwa dia akan berada di sana. Tapi dia tidak menyangka akan bertemu Samuel. Tidak hanya dia terus-menerus ditampar, tetapi dia juga harus membayar $150.000 untuk itu. Uang bukanlah masalah besar bagi Clyde. Tetapi dia memiliki keinginan kuat untuk mengumpulkan anak buahnya untuk menyergap Samuel dan mencabik-cabiknya setelah diingatkan akan tatapannya yang mengejek dan main-main. Jangan gegabah, Pangeran Osborne. Setelah melihat Clyde mengamuk karena marah, Ebony dengan cepat bergegas maju sebelum angkat bicara. Kamu tidak bisa gegabah seperti ini. Kesabaran adalah suatu kebajikan. Sebagian besar rencana kami melawan negara H telah gagal sejauh ini. Menggunakan 4 aliansi seni bela diri yang hebat adalah satu-satunya harapan kita. Kita perlu memastikan bahwa ini berhasil. Ada lagi yang tidak penting sekarang. Kamu bisa berurusan dengan anjing tua ketika semuanya sudah menjadi batu. Selain itu, kesepakatan antara Istana Emas dan kami semakin kabur. Kita harus berhati-hati tentang hal ini. Pikirkan gambaran yang lebih besar. Secara alami, Ebony takut menimbulkan lebih banyak masalah. Tamparan. Clyde segera menamparkan Ebony dengan punggung telapak tangannya. Tutup mulutmu. Apakah kamu pikir kamu berhak mengatakan itu? Bab 3798. Kemenangan tepat di depan mata kita. Selain menyetujui persyaratan kami, mereka tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Apa yang masih kita takutkan saat ini?
Clyde Osborne menarik napas dalam-dalam sebelum meneguk anggurnya. Kirim ahli India sekarang. Temukan kesempatan untuk mengeluarkan bajingan tua itu. Pangeran Osborne. Ebony berdiri sambil menunjukkan ekspresi cemas. Orang-orang yang telah menyusup ke negara khas semuanya adalah ahli yang dibesarkan oleh Julio Garcia sendiri. Tidak banyak. Dan identitas mereka diakui secara resmi. Orang-orang ini telah bersembunyi di negara ini selama berabad-abad. Tidak ada gunanya mengungkap identitas mereka karena situasinya. Terutama melawan Samuel Bauer. Apapun masalahnya, dia masih penguasa Longman. Jika dia tahu tentang ini, dia mungkin punya alasan untuk memusnahkan kita semua. Ketika itu terjadi, setiap rencana yang telah kita susun akan hancur berkeping-keping. Tolong dengarkan aku, Pangeran Osborne. Tidak ada kata terlambat untuk membalas dendam. Bam! Clyde berdiri dan menendang Ebony ke tanah dengan ekspresi sedingin es. Apakah kamu menguliahi aku sekarang? Jangan lupa, darah para Brahmana paling mulia di India mengalir di nadiku. Kamu hanya seorang pelayan. Jika bukan karena kesetiaanmu, aku pasti sudah menghancurkanmu sekarang. Ebony dikirim terbang sejauh 30 kaki. Tapi dia tidak akan berani menyerang. Dia menutupi perutnya sementara dia tetap diam di samping Pangeran Osborne. Ebony mungkin terdengar sedikit shock. Tapi sekarang bukan saat yang tepat untuk melawan Samuel. Setelah melihat kemarahan Clyde mereda, Vermilion berjalan ke depan sebelum dengan lembut mencondongkan tubuh ke arahnya. Kemudian, dia membiarkan Clyde meletakkan tangannya di sekujur tubuhnya sementara dia berbisik ke telinganya. Anjing tua itu tidak hanya tangguh, tetapi statusnya juga terlalu luar biasa. Dikatakan bahwa dia juga berteman dengan bos besar itu sendiri. Semua neraka akan pecah jika sesuatu terjadi padanya. Lebih penting lagi, Istana Kerajaan Negara Ham mungkin akan menggunakan ini sebagai alasan untuk mengusir 4 aliansi seni bela diri yang hebat. Ini benar-benar akan menjadi kunci bagi mereka. Jangan lupa, masih ada legenda hidup dari negara H. Kepala instruktur kam pedang itu sendiri. Sudah bertahun-tahun sejak dia menunjukkan dirinya kepada publik. Tetapi seseorang melihatnya sekilas saat dia berada di Bakut. Dikatakan bahwa dia juga memiliki hubungan yang baik dengan Samuel. Akan buruk jika kepala instruktur juga terlibat. Kalau itu terjadi, bahkan Julio pun tidak akan bisa menghentikannya. Vermilion mencoba mengartikulasikan kata-katanya dengan hati-hati. Lagi pula, menilai dari spekulasinya, orang India akan dihancurkan seluruhnya jika mereka melawan Samuel saat ini. Rencana mereka akan hancur seketika jika itu yang terjadi. Kemungkinan besar akan menyebabkan bencana juga. Jika kepala instruktur yang legendaris itu sendiri akan membunuh jalan ke India hanya untuk memperbaiki seluruh situasi, tidak ada yang bisa menghentikannya. Bab 3799. Mata Clyde Osborne berkedut dengan panik setelah mendengar nama kepala instruktur. Sebagai warga negara H, dia tahu persis apa yang diwakili oleh nama itu. Dia belum pernah melihat kepala instruktur secara langsung. Tapi dia sudah tahu seberapa kuat dia sebenarnya menilai dari kekuatan komandan pertama kantor polisi Floodwell, Ansel Torres sendiri. Suara Vermilion menjadi lebih lembut setelah melihat ekspresi Clyde di wajahnya. Selain itu, Pangeran Osborne, kamu adalah harta karun. Mengapa repot-repot melawan orang yang sekarat? Seorang pria tidak akan pernah berdiri di belakang tembok yang runtuh. Kami memiliki kekuatan yang kuat saat ini. Anda juga memiliki sebagian besar pasukan keluarga Anda di bawah komando Anda. Aman untuk mengatakan bahwa Anda adalah salah satu dari sedikit talenta terbaik di seluruh negara H. Tapi meski begitu, tidak ada gunanya melawan Longman untuk masalah sepele seperti itu. Lagi pula, ini akan berdampak buruk pada skema besarmu.
Kita harus menunggu sampai kita selesai menghancurkan aliansi seni bela diri Country H dan Harvey York. Saat kita kembali ke India, kita bisa mengirim orang untuk mengejar Samuel Bauer. Ketika itu terjadi, semua orang akan tahu konsekuensi melawanmu. Vermilion menunjukkan tatapan hormat, seolah dia benar-benar terpesona oleh Clyde. Pada kenyataannya, dia sudah memahami kepribadiannya setelah melakukan beberapa percakapan dari hati ke hati. Dia tahu bahwa Clyde tidak akan benar-benar membunuh Samuel. Tetapi setelah menanggung penghinaan seperti itu, dia tidak akan mampu menanggung dirinya sendiri jika dia tidak menunjukkan dominasinya. Vermilion benar. Pangeran Osborn. Kami memiliki keuntungan sekarang. Aliansi seni bela diri negara H terpojok. Kami punya rencana. Kita seharusnya tidak mengarahkan senjata kita ke siapapun sekarang. Negara H pasti akan memanfaatkan situasi ini jika kita menyerang. Mereka tidak punya jalan keluar. Mereka tidak keberatan menjadi sedikit sembrono. Tapi kita tidak perlu melakukan itu. Kita bisa menggunakan kekuatan dari 4 aliansi seni bela diri yang hebat untuk meningkatkan situasi lebih jauh. Kita akan membuat aliansi seni bela diri negara H tunduk di depan kita. Mereka tidak punya pilihan lain. Kita bahkan bisa menyebarkan rumor. Kita dapat mengatakan bahwa Samuel dan Harvey terus-menerus mempermalukan Pangeran Osborn, yang telah berusaha untuk melayani negaranya, menyebabkan kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan. Kebencian dan dendam orang-orang semuanya akan diarahkan pada mereka. Pada saat itu, mereka mungkin harus mengakhiri hidup mereka sendiri hanya untuk memuaskan warga. Ebony mencoba menggambarkan masa depan cerah yang ada dalam pikirannya. Pangeran Osborn, kamu bisa membuat mereka menderita hanya dengan berbicara. Mengapa bahkan melakukan hal lain jika itu masalahnya? Tidak ada gunanya. Clyde menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya setelah mendengar kata-kata Vermilion dan Ebony. Dia mengambil segelas anggur yang dibawa Vermilion sebelum berkata, "Karena Samuel orang yang sulit dipecahkan, kita harus menunggu sedikit lebih lama sebelum kita membalas dendam. Namun, aku tidak akan pernah melepaskan bajingan oportunistik itu, Harvey. Saya ingin dia menderita. Saya ingin dia tahu bahwa dia telah membuat kesalahan yang lebih buruk dengan melawan saya. Bajingan ini seharusnya sudah mati karena melewatiku berulang kali." Hubungi perwakilan dari 4 aliansi seni bela diri yang hebat. Bab 3800. Pada hari berikutnya, sementara Clyde Osborn masih dipenuhi dengan kebencian, Harvey York memanggil taksi ke gedung kantor aliansi seni bela diri. Selain melihat masalah apa yang dihadapi Colton Torres, dia ingin berbicara dengannya tentang apa yang terjadi malam sebelumnya. Lagi pula, menilai dari kepribadian Clyde, Harvey percaya bahwa pria sombong itu tidak akan hanya duduk dan tidak melakukan apa-apa setelah menderita kerugian sebesar itu. Tindakan Samuel Bauer tampak cukup sembrono. Tetapi dia sebenarnya memaksa Clyde untuk mengeluarkan kartu trufnya. Saat musuh tidak sepenuhnya siap, akan lebih mudah untuk menghabisi mereka. Begitu Harvey memasuki kantor, Colton Torres dengan marah membanting tangannya ke atas meja. "Bajingan, pengecut, apakah wakil pemimpin itu sama sekali tidak berguna? Atau apakah orang-orang dari tempat pelatihan seni bela diri suci itu berpikir bahwa mereka berada di atas yang lain? Apakah mereka tidak peduli dengan kejayaan negara mereka sendiri? Sudah cukup buruk bahwa mereka tidak berdiri di sisiku pada saat yang genting. Mereka bahkan menggangguku untuk menerima persyaratannya secepat mungkin. Tidakkah mereka tahu aku akan dicap sebagai pengkhianat negara jika aku benar-benar menyetujui persyaratan itu atas nama aliansi seni bela diri negara H? Katakan pada mereka bahwa aku akan menangani ini sendiri. Jika mereka tidak senang tentang itu, maka katakan saja pada mereka untuk mencopotku dari posisiku." Colton melambaikan tangannya,
memberi isyarat kepada para pekerjanya untuk meninggalkan kantor. Tentang apa semua keributan ini? Penatua Torres. Katakan saja pada bawahanmu untuk menangani ini. Harvey mengetuk pintu sebelum menuju ke kantor. Kemudian dia menuangkan secangkir teh untuk Colton. Saya mendengar yang disebut wakil pemimpin yang datang dari tempat pelatihan seni bela diri suci hanyalah sesepuh dari lingkaran luar masing-masing. Mereka hanya memiliki hak untuk mewakili diri mereka sendiri pada saat ini. Jika pemimpin sebenarnya dari tempat pelatihan seni bela diri suci mengetahui hal ini, mereka pasti akan mendukungmu. Colton jauh lebih marah setelah mendengar kata-kata Harvey. Bajingan tua ini hanya tahu bagaimana melatih hati mereka. Mereka tidak akan peduli tentang apa yang terjadi di dunia luar. Serunya setelah mendesah. Karena itu, beberapa sampah dari dalam telah memamerkan otoritas mereka dan merusak reputasi tempat pelatihan seni bela diri yang suci. Seperti yang kamu katakan, kita berdua tahu mereka tidak benar-benar mewakili tempat pelatihan seni bela diri yang sakral. Tapi orang-orang di luar tidak tahu itu. Colton menghela napas lagi. Ini sangat melelahkan baginya. Setelah menuang secangkir teh hitam untuk dirinya sendiri, Harvey dengan santai bersandar di sofa dengan senyum tipis. Saya mendengar 4 aliansi seni bela diri yang hebat menambahkan lebih banyak kondisi lagi. Sekarang, mereka menargetkan lebih banyak warga negara dari luar negeri. Bahkan beberapa kota besar ikut terlibat. Itu benar. Colton memijat pelipisnya. Saya melihat berita online. Bajingan itu. Clyde bahkan meneleponku mengatakan bahwa dia bernegosiasi dengan aliansi seni bela diri untuk kita. Tetapi sebaliknya, mereka memutuskan untuk menambahkan syarat lain. Mereka ingin kamu meminta maaf di 4 markas besar aliansi seni bela diri. Mereka ingin semua orang tahu penjahat macam apa yang mereka hadapi kali ini. Dari mana bajingan itu belajar melakukan hal seperti ini? Dia mencoba membuat semua orang menentangmu. Terima kasih sudah menonton. Cerita novel kekuatan Harvey York untuk bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.